Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari Udi Abadi. Kita masuk pada sesi yang terakhir yaitu proses pencatatan dokumen bukti memo ya yang ada di Udi Abadi. Kemudian di akhir nanti akan dilanjutkan dengan proses pencetakan laporan data keuangan. Oke, langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu, kita coba mulai proses input dokumen transaksi yaitu terkait dengan bukti memo yang ada di UD Abadi. Kita mulai analisis dokumen bukti memo yang pertama ada 4 poin di sini. Poin yang pertama berisi terkait data penyesuaian air periode yaitu bahwa persediaan air setor surplus ini pada akhir periode dinilai 11.625 ya. Jadi setor surplus pada akhir periode itu dinilai 11.625.000. Oke. Sekarang kita lihat berapa nilai saldo store surplus yang ada di daftar saldo. Kita lihat bahwa untuk store surplus di sini ternyata nilainya adalah memiliki saldo 10.300. Kalau kita perhatikan hasil taksiran pada akhir periode itu ternyata lebih besar dari nilai saldo yang ada di daftar saldo. Nah, apabila terjadi seperti ini, nilai taksiran lebih besar dari nilai saldo yang ada di daftar saldo, maka proses pencatatannya caranya adalah, oke, sekarang kita hitung dulu berapa nilai selisih antara nilai taksiran, yaitu di sini kita lihat adalah 11.625.000, kemudian dikurangi dengan 10.300. 10.300. Oke, didapat nilai ada selisih itu 1.325.000. Oke, nilai ini akan kita catat ke dalam jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya selisih taksiran selisih saldo antara taksiran store surplus di akhir periode dengan saldo yang ada di daftar saldo, maka caranya adalah kita masuk ke tab menu akun, lalu masuk ke record journal entry. Ya, sini. Oke, kita masukkan pertama untuk general jurnalnya atau nomornya adalah BM 12 step 1 tanggal 31 Desember. Oke, memonya di sini anggaplah sebagai data penyesuaian. Oke, data penyesuaian akhir periode. Ya, kita catat jurnal yang pertama terkait taksiran store surplus pada akhir periode. Tadi karena saldo store surplus yang ada di daftar saldo ternyata lebih kecil dari nilai taksiran, maka jurnalnya adalah di sisi debit kita masukkan store surplus itu sendiri. Oke, nilainya adalah selisih antara taksiran saldo store surplus dengan nilai saldo yang ada di daftar saldo, yaitu 1.325.000. Oke, lalu di sisi kredit kita masukkan beban perlengkapan atau store surplus expense di sisi sebelah kredit. Oke, store surplus expense nilainya sama 1.325.000. Oke, itu jurnal yang pertama. Ya, jadi apabila hasil taksiran store surplus itu lebih besar dari nilai saldo yang ada di daftar saldo, maka jurnalnya adalah store surplus pada store surplus expense. Tetapi apabila taksiran store surplus pada akhir periode nilainya itu lebih kecil dari nilai saldo store surplus yang di daftar saldo, artinya ada beban perlengkapan di situ, maka jurnalnya ini kita balik. Di sisi debit kita gunakan store surplus expense, di sisi kredit store surplus. Nah, di sini karena hasil taksiran akhir periode store surplus itu lebih besar dari nilai saldo yang ada di daftar saldo, maka jurnalnya di sisi debit kita gunakan store surplus, kreditnya store surplus expense dengan nilainya selisih antara hasil taksiran dengan di daftar saldo. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, beban sewa toko bulan Desember 2022 itu adalah 1 juta. Oke, di sini sudah disebutkan ada beban sewa. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban sewa ini, yang pertama di sisi debit, kita gunakan rent expense atau beban sewa. Ya. Rent expense, mana nih? Oke, yang ini nilainya adalah 1 juta. Di sisi kredit kita gunakan prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Oke, yang ini. Nilainya sama 1 juta rupiah. Oke, itu yang pertama. Yang ketiga, beban asuransi Desember 2022 itu 1.250.000. Ini pun sama dengan poin yang kedua, sudah disebutkan bahwa beban asuransi Desember itu 1.250.000. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban asuransi yang dibayar di sini
Di sisi debit kita gunakan insurance expense atau beban asuransi, nilainya 1.250.000. Dan di sisi kredit kita gunakan akun prepaid insurance. Ya, prepaid insurance, oke. Di sisi debit nilainya pun sama 1.250.000. Oke, itu poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Bahwa disebutkan taksiran kerugian piutang itu 2,5% dari saldo 31 Desember. Nah, untuk mengetahui berapa taksiran kerugian piutang atau beban kerugian piutang, kita lihat di sini di daftar saldo berapa nilai saldo piutang. Di sini disebutkan bahwa saldo piutang itu sebesar 251 juta. Ditaksir 2,5%-nya ini adalah piutang tidak tertagih. Artinya ada beban kerugian piutang. Sekarang kita hitung dulu 2,5% ini dari 251 juta. 251 juta ini dikali dengan 2,5%. Oke, dikali 2,5%. Hasilnya adalah, kita lihat, untuk hasil 2,5% dari 251 juta adalah 6.275.000. Nah, sekarang kita lihat. Di cadangan kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang kita ternyata adalah 12.800. Nilai saldo cadangan itu lebih besar dari taksiran kerugian piutangnya. Nah, jika terjadi seperti ini, maka kita lihat selisih antara cadangan kerugian piutang kita dengan taksiran kerugian piutang, kita hitung selisihnya adalah, oke, langsung saja kita kurangkan dengan 12.800. Oke, nilai cadangannya adalah 12.500.000. Didapat selisih yaitu 12.800.000. Oke, sama dengan ada 6.525.000. Ini selisih antara saldo cadangan dengan taksiran kerugian piutang. Nah, apabila saldo cadangan ini lebih besar dari taksiran kerugian piutangnya, maka jurnal yang akan kita gunakan adalah kita gunakan cadangan di sisi sebelah debit atau allowance for debt full debt kita masukkan di sisi sebelah debit, yaitu nilai selisih tadi ya, yaitu 6.525.000. Di sisi kredit kita gunakan akun beban kerugian piutang atau BDEP expense. Ya, nilainya pun sama 6.525.000. Ya, seperti itu. Ini jurnal apabila saldo cadangan ternyata lebih besar dari taksiran kerugian piutangnya. Tetapi apabila taksiran kerugian piutangnya itu lebih besar dari saldo cadangan piutang, maka jurnalnya adalah bad debt expense pada allowance for doubtful debt. Kita balik. Nah, berhubung saldo cadangan di sini lebih besar ya dari nilai taksiran kerugian piutangnya yaitu 25% dari saldo piutang, maka saldonya adalah maka jurnalnya di sisi debit kita gunakan allowance for doubtful debt. Di sisi kreditnya adalah bad debt expense. Dengan tujuan pada akhir bulan nanti setelah adanya penyesuaian, maka nilai saldo untuk cadangan itu menunjukkan nilai saldo yang sebenarnya yaitu 2,5% dari nilai piutang dagang. Seperti itu. Ya, saya rasa untuk yang poin ke-1 atau bukti memo pertama selesai. Setelah itu kita bisa rekod. Ya, kita masuk ke bukti memo yang kedua. Di bukti memo yang kedua, di sini disebutkan bahwa ada penyusutan. Ada beban penyusutan equipment atau perlengkapan yaitu 700. Peralatan, sorry, 700. Kita masukkan dulu bukti memonya BM 12-2 tanggal 31 Desember. Keterangannya di sini adalah terkait dengan penyusutan ya. Aset dan beban gaji. Karena poin yang kedua terkait dengan gaji bulan Desember dibayar bulan Januari. Oke. Jurnal yang pertama adanya beban penyusutan perlengkapan atau peralatan, sorry. Jurnal yang pertama adalah di sisi debit kita gunakan depreciation expense, nilainya 700.000. Di sisi kredit kita gunakan akumulasi penyusutan perlengkapan atau equipment akum debt ya. Ya, berarti yang ini nilainya pun sama 700.000. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gaji bulan Desember sebesar 3.550.000 ini akan dibayar tanggal 2 Januari. Berarti akan dibayar bulan berikutnya.
Oke, karena akan dibayar bulan berikutnya untuk gaji ini, maka akan menimbulkan namanya hutang gaji atau hutang biaya. Maka jurnal untuk mencatat adanya munculnya hutang gaji tadi, di sisi debit kita gunakan wages and salaries atau beban gaji, oke, sebesar 3.550.000. Di sisi kredit kita gunakan hutang biaya atau expense payable. Ya, jumlahnya sama, 3.550.000. Oke, selesai. Kalau sudah, kita rekod. Ya. Lalu kita lanjut ke dokumen memo yang ketiga, yaitu nomor 23 ini. Oke, di sini ada dua poin. Poin yang pertama, karena pencatatan PPN income dan PPN outcome itu sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dipindahkan ke PPN payable. Oke, jadi intinya poin yang pertama ini atau nomor 7 ini kita disuruh menutup saldo PPN outcome dan PPN income. Namanya menutup saldo berarti saldonya kita balik. Sekarang kita lihat di sini. Untuk saldo PPN outcome, kita lihat di kode 2, itu ada di sisi sebelah kredit. Normalnya saldo utang, saldo PPN outcome itu ada di sisi kredit. Saldo kode 2 ya, atau kategori saldo utang itu masuk di sisi kredit saldo normalnya. Ternyata di sini untuk PPN income, ini ada tanda min, berarti ini adalah saldo kontra. Berarti untuk PPN income, ini saldonya ada di sisi debit. Sehingga saat kita akan catat ke dalam jurnal penyesuaian, untuk PPN outcome ini kita letakkan di sisi sebelah debit, karena di sini dia di kredit. Untuk PPN income kita masukkan di sisi sebelah kredit, karena saldonya dia ada di sisi debit. Oke, kita masukkan di sini. Yang pertama adalah kita masukkan nomornya BM12-3, tanggal 31. Keterangannya adalah penutupan PPN dan perhitungan PPh. Karena poin yang kedua kita akan menghitung PPh. Oke, jurnal yang pertama untuk menutup adanya PPN outcome dan PPN income. PPN outcome kita letakkan di sisi debit. Lalu kita masukkan saldonya tadi, kita lihat di sini. Untuk PPN outcome itu adalah 81.610. Oke, 81.610.000. Oke, lalu kemudian untuk PPN income-nya, kita masukkan PPN income. Ya, untuk saldo PPN income kita letakkan di sisi sebelah kredit. Kita lihat saldonya untuk PPN income-nya itu adalah 48.760. Oke, 48.670. Oke, 48.670. Kita cek lagi. 48.760, sorry kembali. 760, 48.760. Ya. Lalu kemudian selisih kedua saldo ini kita disuruh memasukkan ke dalam PPN payable. Kita panggil PPN payable-nya. Ya, kode 2, ya ini. Kita letakkan di sisi sebelah kredit karena saldo kredit dia lebih kecil. Jadi untuk menyeimbangkan maka PPN payable kita letakkan di sisi sebelah kredit. Nah, di sini otomatis dia selisihnya adalah 32.890. Oke, kita tambah sampai out of balance-nya 0. Oke, itu yang ke poin yang pertama atau nomor 7. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-8 atau nomor 2 atau poin kedua ini. Di sini hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Oke, kemudian setelah itu catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Oke, sekarang kita untuk mengetahui untuk bisa menghitung 0,5% dari peredaran bruto, kita lihat di sini untuk akumulasi kode 4 seluruh pendapatan. Ya, jadi peredaran bruto itu adalah akumulasi saldo yang ada di kode 4. Di sini kita lihat saldonya adalah 1.261.750. Oke, sekarang kita hitung 5%-nya dari 0,5% dari 1.261.750. Itu hasilnya adalah 0,5% itu, sorry, kita masukkan ini 1 miliar dulu ya, 1.261.750.000. Ini kita kalikan dengan 0,5%. Hasilnya adalah 6.308.750. Nah, inilah yang kita akan masukkan ke dalam jurnal ini adalah PPh-nya untuk 0,5% dari brutonya. Oke, sekarang jurnal untuk mencatat nilai PPh ini disuruh di sini adalah kita suruh masukkan ke dalam income tax expense dan income tax payable. Oke, di sisi debit kita masukkan income tax expense. Ya, nilainya adalah 6 juta
308.750. Oke, 750 ya. Lalu di sisi kredit kita masukkan income tax payable. Kode 2, ya. Jumlahnya sama. 6.308.750. Kita tap sampai out of delay-nya 0. Kalau sudah kita record. Ya. Selesai untuk proses input data memorial atau bukti memorial. Nah, setelah seluruh bukti memo ini kita masukkan, ya, selangkah terakhir kita akan coba lakukan cetak laporan atas laporan keuangan yang kita susun ini, yang ada di UD Abadi. Nah, cara cetak laporannya, kita masuk ke report sini. Oke. Yang pertama kita akan cetak untuk trial balance atau neraca saldonya. Klik trial balance, klik 2 kali. Di sini pastikan karena periode yang kita pilih adalah periode ke-13, maka pastikan di sini periode 13. Tapi jika kalian memilih periode ke-12, maka kalian pilih bulan Desember. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita display. Ya, inilah kira-kira trial balance yang dihasilkan dari laporan keuangan UD Abadi. Oke, cara menyimpan laporan ini adalah kita pilih tab send to di bawah ini. Oke, kemudian pilih bentuk simpannya. Di sini saya pilih bentuk PDF. Ya, oke, saya simpan di sini di eh, folder saya sendiri. Silakan kalian simpan di folder kalian sendiri. Oke, kalau sudah kita ya, close itu untuk trial balance. Sekarang yang kedua, laporan yang biasa dicetak adalah untuk laporan laba rugi. Kita klik yang profit and loss accrual ini. Klik 2 kali. Oke, di sini jangan lupa kita mulai dari bulan November ya. Karena ada saldo awal yang harus diikutsertakan sampai di sini bulan ke-13. Lalu setelah itu kita display. Ya, di sini menghasilkan saldonya itu kita lihat net profitnya adalah 388.291.250. Oke, lalu kita simpan send to, pilih PDF. Oke, yang terakhir kita akan coba cetak laporan arus kas. Pilih di menu banking, lalu statement of cash flow ini. Klik 2 kali. Oke, lalu November betul, sudah betul ya. Kita langsung display. Ya, inilah gambaran laporan arus kas dari UD Abadi. Kalau sudah kita simpan send to, lalu pilih PDF. Oke. Untuk proses pencetakan laporan dari UD Abadi. Nah, dengan selesainya cetak laporan, maka selesai juga untuk materi pembahasan terkait Mayop UD Abadi khusus pakai 1. Sampai ketemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.